Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Ayub pasal 2 ayat 10a. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Panggilan dari gunung turun ke lembah-lembah. Kenapa nadamu murung, langkah kaki gelisah? Matamu separuh katup, lihat kolam seperti danau. Kau bawa persoalan, cerita duka melulu. Hari-hari belakangan ini banyak cerita tentang jemaat datang ke telinga saya. Dan cerita itu adalah cerita duka melulu. Banyak persoalan yang dibawa oleh cerita-cerita itu. Tentu saja hal ini erat kaitannya dengan bencana pandemi virus corona yang melanda kita semua tanpa memandang bulu. Hari-hari berlalu dengan lambat. Seakan mengajak kita untuk menjalani hidup yang penuh penderitaan ini lebih lama lagi. Hidup yang berat kini terasa semakin berat. Nada murung, langkah kaki gelisah. Doa sudah dipanjatkan dan harapan sudah dilambungkan tinggi ke atas awan. Jawaban dari Tuhan ditunggu, pemulihan dari Tuhan dinanti. Kapankah semua ini akan berakhir? Tentu saja sikap orang berbeda saat menunggu kapankah. Ada yang sabar, terus berdoa dan berharap datangnya pemulihan dari Tuhan supaya bencana pandemi virus corona ini cepat berlalu dan penderitaan segera berakhir. Ada yang tidak sabar sehingga sudah berhenti berdoa dan tidak lagi berharap. Atau mungkin ada juga yang sudah putus asa dan kecewa sehingga mengutuki Tuhan dan menuruti nasihat sesat istri Ayub. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub pasal 2 ayat 9. Sahabat-sahabat Kristus, sudah tentu nasihat sesat istri Ayub kepada Ayub itu tidak sekonyong-konyong, tersembur keluar dari mulut bibirnya tanpa sebab musabab atau tanpa alasan. Jika kita menilik kehidupan Ayub yang bertubi-tubi tertimpa bencana dan malapetaka, mulai dari musnahnya harta benda, binasanya 10 anak, dan sakit parah di sekujur tubuh yang sangat gatal serta berbau busuk. Ayub 1 ayat 13 sampai 19 dan Ayub pasal 2 ayat 7. Maka mungkin wajar apabila istri Ayub yang tergoncang jiwanya merasa sangat jengkel dan sangat marah karena melihat Ayub masih saja memuji Tuhan. Ayub pasal 1 ayat 21. Tetapi meskipun demikian, pernyataan kutukilah Allahmu dan matilah tetaplah tidak patut keluar dari mulut bibir seorang istri kepada suaminya. Itulah sebabnya Ayub dengan keras menegur istrinya dan berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub pasal 2 ayat 10a. Luar biasa, sungguh luar biasa. Memang tidaklah salah apabila Ayub dikenal atau disebut sebagai orang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Karena hal itu betul-betul teruji, bahkan pada saat dirinya dilanda berbagai bencana yang menggoncangkan jiwa. Alih-alih menuruti nasihat istrinya untuk mengutuki Allah, Ayub justru memperingatkan istrinya untuk menerima segala apa yang Allah berikan kepada mereka, baik maupun buruk. Mengapa Ayub dapat berlaku demikian?
Mengapa Ayub bisa punya hati yang rela untuk menerima segala apa yang Allah berikan kepadanya, baik maupun buruk? Menurut saya itu disebabkan iman Ayub yang betul-betul percaya bahwa segala hal yang berasal dari Allah itu pasti baik. Bahkan ketika sesuatu yang buruk menimpa dirinya, Ayub tetap percaya bahwa pasti ada rencana Allah yang baik di balik bencana tersebut. Itulah iman yang sejati, yaitu iman yang tetap percaya kepada Allah dalam skala situasi, dalam skala keadaan. Arthur Robert Ashe Jr. yang lahir pada 10 Juli 1943 adalah seorang petenis profesional dari Amerika Serikat yang mencetak sejarah di turnamen tenis Grand Slam dan meraih trofi juara di US Open pada tahun 1968, di Australia Open pada tahun 1970, dan di Wimbledon pada tahun 1975. Beberapa tahun kemudian setelah pensiun dari profesinya, ia terkena serangan jantung pada tahun 1979 dan harus menjalani operasi bypass. Setelah 2 kali menjalani operasi, Arthur Ashe dipaksa menelan kenyataan pahit pada tahun 1983 bahwa dirinya telah terinfeksi HIV/AIDS melalui transfusi darah. Sehingga segala perjuangan untuk meraih kemenangan di arena tenis pada masa lalu sekarang harus digantinya dengan perjuangan untuk meraih kemenangan demi menyelamatkan nyawanya. HIV/AIDS adalah penyakit mematikan yang sampai sekarang masih belum ada obat penyembuhnya. Sehingga tidak mudah bagi pengidapnya untuk menerima kenyataan yang teramat pahit ini. Tetapi justru di masa sulit dan kritis ini, Arthur Ashe menunjukkan keteguhan imannya seperti Ayub. Ia tidak putus asa dan juga tidak menyalahkan Tuhan. Tidak mengutuki Allah atas hal buruk yang terjadi dalam hidupnya. Ketika seorang penggemar menulis surat untuk menunjukkan simpatinya kepada Arthur Ashe dengan mengajukan pertanyaan, "Mengapa Tuhan memilih dirimu untuk menderita penyakit yang buruk ini?" Maka Arthur Ashe pun menjawab demikian. 50 juta anak mulai bermain tenis. Dari 50 juta itu hanya 5 juta yang belajar bermain tenis. Dari 5 juta hanya 500 ribu yang menjadi pemain tenis profesional. Dari 500 ribu hanya 50 ribu yang datang ke arena untuk bertanding. Dari 50 ribu hanya 5 ribu yang mencapai turnamen Grand Slam. Dari 5 ribu hanya 50 yang berhasil ke Wimbledon. Dari 50 akhirnya hanya 4 orang di semifinal dan hanya 2 orang berlaga di final. Dan pada saat saya memegang piala juara, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, "Mengapa saya?" Jadi ketika saat ini saya sakit, tidak seharusnya saya juga bertanya kepada Tuhan, "Mengapa saya?" Sahabat-sahabat Kristus, Arthur Robert Ashe Jr. akhirnya memang meninggal dunia pada 6 Februari 1993. Tetapi kesaksian imannya kepada Tuhan tidak pernah mati dan tetap hidup sampai saat ini. Pernyataannya pada saat menjawab pertanyaan seorang penggemar, seperti yang saya tuturkan tadi, sering dikutip oleh banyak orang dan menjadi berkat bagi dunia. Sama seperti Ayub, Arthur Ashe juga belajar untuk mau menerima segala sesuatu yang Allah berikan di dalam hidupnya, baik maupun buruk. Tentu saja hal itu tidak mudah untuk dilakukan, tetapi harus dilakukan sebagai bukti iman yang teguh kepada Allah. Iman yang percaya, selalu percaya bahwa di balik segala bencana apapun, tetap ada rencana Tuhan yang indah bagi umat yang dikasihinya. Ayub dan Arthur Ashe memiliki hati yang rela
untuk menerima segala apa yang diberikan Allah kepada mereka, baik maupun buruk. Karena mereka percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Mereka percaya kepada Allah dan percaya pada janji Allah untuk memberi masa depan yang penuh harapan bagi umat yang dikasihinya. Oleh karena itu, sama seperti Ayub dan Arthur Asih, mari kita tetap percaya kepada Allah dan tetap memegang janjinya. Meskipun mungkin kita tidak mengerti rencananya dengan bencana pandemi virus corona yang berkepanjangan ini, tetapi kita tetap percaya kepada Allah dan rela menerima apapun yang Allah berikan, baik ataupun buruk. Sebagai penutup sarapan hari ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu bersama istri saya dan istri saya.